Halo teman-teman semua, selamat pagi. Hari ini Kamis tanggal 17 Juli 2025 adalah hari spesial untuk karoseri tertua yang ada di Malang, yaitu Moro Dadi Prima. Hari ini aku diundang untuk menghadiri launching dan road test bodi terbarunya yang masih dalam keluarga Patriot. Kalau kemarin kita udah tahu ada Patriot Travego Edition, Turismo Edition. Nah, sekarang ada lagi namanya itu Diamante. Ini bisa dibilang body bus yang nggak kayak Moro Dadi sebelum-sebelumnya. Karena untuk segi desain ini udah berbeda, berkiblat ke yang lain teman-teman. Penasaran kan kalian seperti apa bisnya? Aku pun juga penasaran, baru dikasih tahu tuh hari ini ketika pas aku datang di sini. Acara masih jam setengah 10, ini aku jam setengah 9 pun udah ada di sini karena saking excitednya untuk menghadiri acara ini. Yuk langsung aja kita menuju ke dalam registrasi, ketemu sama teman-teman dan kita akan lihat unitnya nanti seperti apa abis ini. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Ini dia Diamante, bodi terbaru dari karoseri legendaris asal Malang, yaitu Moro Dadi Prima yang telah berdiri sejak tahun 1964 silam. Walau sekilas kita kayaknya udah gak asing dengan desain seperti ini ya, terutama pada lampu depan dan belakang. Tapi tetap ada perbedaan serta ciri khas di model Diamante ini. Yuk kita bahas lebih jauh lagi. Di belakangku ini adalah keluarga baru dari Patriot. Patriot itu sendiri adalah nama yang disematkan oleh pendirinya Moro Dadi Prima untuk segmen bus besar. Jadi kalau bus kecil namanya beda lagi. Keluarga baru yang bernama Diamante. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau kita lihat sama-sama sekilas, ini terlihat sekilas keluar dari pakemnya desain Moro Dadi sendiri ya. Seperti yang kita tahu, Moro Dadi itu kan kiblatnya ke arah Eropa. Kayak kemarin, Travego, Setra, terus Turismo. Nah, di Diamante ini beda. Dia kiblatnya geser ke Amerika Latin, berkiblat pada Marco Polo terkhusus yang Paradiso G8. Dia ini menggunakan kaca single glass dengan radius kemiringan yang menurutku udah sangat proper dan udah aerodinamis. Walaupun dia single glass, kaca tegak kurang lebih sekitar 2 meter, tapi bisa dilihat looks like-nya dari kacanya aja udah enak banget. Spionnya ini khasnya Moro Dadi, dia itu bisa di retract. Bisa gini loh, seret gitu. Misalkan pas manuver di tempat sempit, dia bisa diteko. Cuman minusnya harganya mahal. Kalau ada apa-apa itu agak sakit tapi tak berdarah. Ada tulisan Patriot Diamante yang merupakan nama dari bodi bus ini teman-teman. Lalu kita geser ke bawah, ke kawal sampai ke bawah. Ini yang bisa dibilang identitas utama, ciri utama dari sebuah bus, yaitu headlampnya. Ini dia headlampnya sama yang kayak digunakan Marco Polo generasi ke-8 atau G8 seperti ini. Kalau masalah headlamp lampu mah itu kan banyak teman-teman ya, dijual bebas di pasaran. Makanya kadang ada beberapa karoseri itu yang punya lampu yang sama tapi dengan sentuhan yang agak berbeda teman-teman. Seperti yang kita lihat, kalau kalian buka di Google sekarang Marco Polo G8 lampunya seperti ini dan dia smile kayak gini. Cuman di Moro Dadi ini dia dikasih motif nah kayak gini. Ini motifnya kayak berlian gitu teman-teman, bentuk segitiga kecil gitu dan dia agak tebel. Ini menjadi ciri khas dari Diamante itu sendiri. Dan ini tuh dikasih list chrome. Cuman aku ketika lihat di awal dari jauh, ini kayaknya kayak 3 headlamp teman-teman jadinya. Di sini ada gede, kecil, gede lagi, kecil, gede lagi. Misalkan ke depan facelift, bisa sih ini agak ditipisin lagi. Tapi itu semua balik lagi ke masalah selera teman-teman ya. Ini juga bisa dibuka, diakses untuk misalkan maintenance dan lain sebagainya. Dan ini ada logo Mercy. Dia menggunakan sasis dari Mercy OH1626L yang udah Euro 4. Di sini dikasih list kumis gini yang tipis. List chrome, jadi kesannya lebih cakep aja gitu. Platnya putih, gini masih punyanya mobil bus pribadinya si Moro Dadi ya. Busnya ini kok kayaknya keluar dari pakemnya Moro Dadi,
kayak bukan Moro Daddy yang kita kenal. Tapi teman-teman, sejujurnya masih ada beberapa yang masih khas dari Moro Daddy. Itu kan Moro Daddy kan kotak gitu kan. Nah ini dibuat 90 derajat kayak kotak itu di fog lamp-nya. Masih ada aura-aura atau model-model Moro Daddy-nya. Wah, sayang banget nih pas nge-review mic yang aku pakai mati. Oke lah, kita lanjut reviewnya pakai voice over ya. Jadi nama Diamante ini diambil dari bahasa Italia kalau enggak Portugis, aku lupa, yang berarti diamond atau berlian. Coba deh kalian perhatikan di bagian samping lampu bus ini. Ada motif-motif segitiga berliannya teman-teman, serta di list chrome depan ada bentuk-bentuk berlian yang timbul. Dan Moro Daddy ini tetap mempertahankan ciri khasnya yang kayaknya nggak dimiliki oleh karoseri lain deh, yaitu dia menggunakan full plat pada bodinya, termasuk di bumper depan di kala yang lain menggunakan fiber. Amit-amitnya kalau terjadi benturan di bagian depan, rata-rata bodi dari Moro Daddy inilah yang minim kerusakan dibandingkan dengan yang lain. Itulah kenapa kok banyak yang menjuluki Moro Daddy sebagai tank versi bus. Kita pun kalau naik bus Moro Daddy itu rata-rata vibes-nya senyap dan nggak banyak guncangan. Serta para driver pun mengakui kalau bodi garapan Moro Daddy Prima ini anteng dan stabil. Oke, kita geser ke samping ya. Nah, di sisi ini kita masih bisa melihat bahwa sentuhan khas Moro Daddy itu ada, terutama di garis-garis desain di atas roda depan ini. Itu khas banget teman-teman. Untuk selendangnya, ini model baru dengan list chrome melengkung di ujungnya, serta timbul dan ada tulisan Diamante sebagai nama dari bodi ini. Lalu kita lihat bagaimana bagasinya ya. Bagasinya ini tembus ke samping dan ini bisa buat muat motor tanpa harus dipretelin. Ya mungkin cuman ngelepas spion doang sih. Untuk dimensi bus ini sendiri tingginya 3,8 meter. Nggak bisa dimaksimalin hingga 3,9 karena ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626 dengan model suspensi Nero. Bisa limbung kalau dipaksakan pakai bodi tinggi. Pada unit pengenalan bodi Diamante ini, Moro Daddy memberikan livery berupa gambar singa yang gede di tengah-tengah bus. Bukan tanpa alasan, hewan singa itu merupakan lambang dari karoseri Moro Daddy Prima itu sendiri. Serta lokasi Moro Daddy ini yang berada di daerah Singosari, Malang. Serta Malang ini kan bisa dibilang bumi Arema ya, dimana hewan singa sebagai ikonnya. Untuk bagian belakang, wah ini sih udah nggak kayak Moro Daddy seperti yang sudah-sudah ya. Hal yang mencolok pada bagian belakang bodi Diamante ini, dia menggunakan lampu atau stop lamp dari Marco Polo G8. Bener-bener cita rasa Eropa yang menjadi kiblat Moro Daddy selama ini langsung hilang berubah menjadi Brazilian style. Wah, tapi sepertinya ke depan lampu model Marco Polo G8 ini akan banyak yang pakai deh, tapi dengan variasi-variasi atau sentuhan model lainnya. Untuk kaca dibuat lebih kecil ke atas, serta ada lekukan garis atas bawah di posisi kiri dan kanan, membuat perspektif bus ini seakan-akan tinggi dan gagah. Motif lah, motif pilar. Sebenarnya ini ya opsional aja lah. Kalau standarnya kan nggak kayak gini. Standarnya ya. Berarti kalau misalkan bisa tergantung custom sama aja. Iya kayak sebelumnya bisa. Jadi ini cuma custom aja, penambahan karena unit spesial ya. Makasih Mas Gale infonya. Tanya-tanya. Udah kayak kereta api loh. Loh, gitu. Kotak-kotak ini kalau bis kan biasanya rata-rata tembus dari depan ke belakang, ini dikasih motif kayak gini. Oke, nanti kita akan review secara detail. Sekarang kita makan dulu ya Mas yo. Iya, kita protes dulu keliling. Protes keliling. Loh, dikasih gitu kupon makan ya Allah. Ini tingginya 3,85. Iya, 38. Nah. 38 atau 385? Enggak nyampe 38 enggak, 38 38. ya? 37 sekian lah. Oh, kalau suspensi naik 38 gitu. 1626 soalnya ya. Aqua.
Aku. Nggih. Lumpia risol. Cilok angkat. Mas. Kula mbrakan, Mas. Kamboja terakhir. Kalau formatnya itu mes. Kayak proper. Nanti desain SolidWorks. Menjelang siang hari ini kita semua diajak untuk road test merasakan kenyamanan dari bodi Diamante ini. Rutenya dari Lawang kita menuju ke Tol Pandaan PP dan dilanjut makan siang di daerah Araya Malang. Sekarang kita langsung aja lihat bagian interiornya. Nah, di sini ada tangga, dikasih bordes, dan di sini udah dikasih karpet. Karpetnya ini dari Tarabus, dan untuk audionya di sini bisa kita lihat ada tulisan Patriot. Ini benar-benar identitas Patriotnya tuh kental banget teman-teman. Oke, sekarang kita langsung aja masuk. Bus ini menggunakan sekat yang memisahkan antara ruang penumpang dengan kru. Nah, ini untuk ruangan krunya bisa lumayan longgar, tapi ini custom ya. Ini bisa dimajuin atau bisa dimundurin sesuai dengan keinginan si perusahaan otobusnya. Untuk dashboardnya bisa kita lihat nih teman-teman. Nah, dashboardnya ini tuh khas banget dari Moro Dadi Prima yang mengkotak gitu. Lalu di sini juga ada tulisan Patriot, cutting laser kayak gini, aluminium, menambah kesan estetik dari bus ini. Head unitnya dia posisi agak tegak, terus ini perlampuan dan dia menggunakan AC Denso LD9. Untuk sasisnya dia menggunakan Mercedes-Benz OH1626 yang L, berarti air suspension dengan transmisi manual 6 maju 1 mundur, dan untuk setirnya dia udah setir yang terbaru, udah kayak Mercy 1836 dulu, jadi palang 4 yang agak gemuk gitu teman-teman. Salah satu model yang paling laku di Mercedes-Benz Indonesia 1626 L yang sekarang udah ada di generasi Euro 4. Nah, ini di sini juga udah ada cutting laser Patriot kayak gini. Khasnya Moro Dadi itu cutting lasernya tuh banyak teman-teman. Model-modelnya kayak gini. Ini tempat duduk kru. Nah, oke. Terus sekarang kita langsung aja menuju ke dalam. Nah, mumpung yang lain lagi makan nih teman-teman. Dia menggunakan kursi dari Rimba Kencana Hey Excursion. Bisa kita lihat nih kursinya. Ini juga ada bantal leher, bisa di custom naik turun. Paling menarik perhatianku ketika bodi Diamante ini diperkenalkan yaitu di bagian sampingnya. Ini juga ada cuttingan laser kayak gini, ornamen-ornamen yang kalau dilihat itu khasnya Moro Dadi, tapi ini lebih refreshment lagi teman-teman. Nah, ini dan juga kalau teman-teman amati, ini tuh udah kayak di kereta api. Jadi kalau bus biasanya itu kan los gini aja kan. Nah, ini untuk pilar-pilarnya ini dibentuk rapi kayak gini, dibentuk bulat, bukan bulat ya, kotak-kotak gitu kayak kereta api teman-teman. Dan di sebelah sini ini ada tempat untuk naruh barang, buat naruh botol dan lain sebagainya bisa, misalnya naruh HP pun juga bisa. Untuk lover AC-nya dia masih menggunakan lover AC yang lama, model lama. Ini juga ada USB-nya, USB untuk ngecas, tapi masih belum ada Type C sayangnya ya. Mungkin opsional kalau misalkan yang punya bus menghendaki Type C juga bisa dipasang di sini, karena itu perintilan-perintilan seperti itu di request ke pihak karoseri. Untuk pandangan ke depan, misalkan kita duduk di sini nih teman-teman, kita masih bisa lihat lumayan lega karena di sini kan menggunakan tipe single glass. Tapi juga sekat ini emang posisinya ini agak tebel nih teman-teman ya untuk desain. Termasuk yang kaca yang sebelah sini ini dikasih kayak semacam ornamen-ornamen gitu biar tambah cakep. Cuman menurutku dari dalam sini itu mengurangi visibilitas ke depan. Tapi untuk visibilitas ke samping ini aman, karena Moro Dadi itu nggak menggunakan selendang yang nabrak ke kaca. Dia di bawahnya kaca posisinya. Itu yang aku senang dan menjadi tren bus untuk saat ini di berbagai karoseri teman-teman. Dan ini juga opsional sih. Ini kalau misalkan nggak pengen dikasih sekat pun juga nggak masalah. Tapi sekarang tuh kebanyakannya pakai sekat karena enaknya gini. Kalau misalkan sekat itu, yang pertama penumpang akan merasa lebih private, lebih eksklusif karena terpisah dengan ruangan kru. Yang kedua, ini juga bisa digunakan sebagai smoking area. Nggak perlu mengorbankan yang ada di belakang sana, seperti itu. Kita langsung aja ke belakang. Ini ada emergency exit sunroof. Nah,
Ini bisa keluar misalkan ada hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang sifatnya force major bisa keluar lewat sini, ataupun juga ada di belakang sana teman-teman. Nah kayak gitu. AC ya teman-teman ya. Jadi ini AC-nya ini dikasih cuttingan laser gini, Moro Dadi Prima. Di sini juga ada. Untuk pintu darurat ada di sebelah sini. Standarnya bus ya. Terus di atas ini untuk roofnya sekarang flat, tapi masih dikasih ornamen-ornamen kayak gini. Di belakang tempat untuk istirahat kru udah disediain di sini, lumayan gede tempatnya, dan ini juga fleksibel sesuai dengan requestan dari si yang punya bus. Di sini juga bisa digunakan sebagai mini cafe, P3K dan sebagainya. Lalu di sini juga ada dispenser teman-teman. Untuk toiletnya, menurutku toiletnya ini gokil banget loh. Lihat nih, toilet ini ada ornamen-ornamen model kayak gini yang biasanya dikasih cuman kaca di samping kiri kanan belakang. Yang belakang ini dikasih kayak bebatuan. Jadi kesannya ini lebih alami, natural gitu. Toiletnya sama seperti bus pada umumnya, dia nggak dilengkapi dengan tampungan. Jadi kalau misalkan mau buang air atau pipis, itu ketika pas bus berjalan, dan kalau pas parkir jangan digunakan. Oke? Itu aja sih teman-teman. Ini juga dikasih motif-motif yang menurutku cakep. Senang sih aku lihat interiornya Moro Dadi itu. Satu hal yang perlu kita apresiasi adalah penataan ruangnya. Penempatan dispenser ini tuh hemat ruang banget karena dimasukin di dalam toilet. Nah, jadi dimasukin di sini sampai dispenser, di sebelahnya itu adalah tampungan airnya. Duh, mantep toh. Jadi nggak butuh ruang lagi untuk bikin dispenser, untuk naruh dispenser teman-teman. Jadi bisa dimaksimalkan isi seatnya ini. Jadi penumpang bisa lebih banyak lagi. Setelah selesai makan siang di daerah Araya, Kota Malang, saatnya kita balik lagi ke pabrik di karoseri Moro Dadi Prima yang ada di wilayah Singosari, Malang. Ini adalah bonus di launchingnya Diamante. Karoseri Moro Dadi Prima juga memajang nih bus bandara. Langsung kita tanya-tanya langsung dengan Mas Galih. Mas, ini wajang banget, ini lebih dari 12 meter po? Lebih dari 12. Ini lebih dari 12 meter. Ini sasisnya berarti Mercedes-Benz O 500U 1626. 1626 ya. Kalau dulu kan 1726. Sekarang GVW-nya turun 1 ton. Ya. Jadi 1626 LE. Ya, Low deck ya. Oke. Iki berarti mukanya Turismo. Turismo, betul. Oke, mukanya dari Turismo. Terus kalau dilihat dari tingginya, ini nggak begitu tinggi ya? Ini tingginya nggak begitu tinggi, mungkin di bawahnya 3,6. Di bawah 3,6. Ya, betul. Oke, yuk kita langsung masuk. Wah, ini ada ornamen khasnya Moro Dadi. Oh, setirnya kayak 1626 biasa ya Mas ya? Betul. Apa yang membuat beda? Ini Matic. Oh, Matic ya? Matic, ini Matic. Nah, itu. Oh iya, DNR ya? Ya. Berarti pakai ZF ini Mas? Iya. Oke, ini Matic. Kalau 1626 yang biasa kan dia pakai manual. Ini untuk pintu ya Mas ya? Iya, betul. Untuk pintu AC-nya dari Songse. Wah, iki. Siap aku tak masuk ke dalam sini Mas. Interior atasnya kayak gini teman-teman. Ini low deck dan oh, bisa dibuka. Nah, seperti ini. Kiri kanan dibuka. Nah, ini khas mengantarkan kita dari terminal ke terminal atau dari terminal ke pesawat. Ini kan peruntukannya nggak untuk di jalanan, cuman di dalam bandara, makanya regulasinya mungkin berbeda dengan yang ada di jalanan. Apalagi Mas yang spesial Mas? Oke, bisa mungkin di bagian interiornya. Nah, ini spesial juga, ini juga customer-nya ya. Requestan customer-nya ya? Kita tidak pakai louver, kan ini louvernya buat sendiri ya. Oh iya, berarti AC keluar dari sini? Iya, betul. Jadi supaya apa ya, tidak ditutup
Ya. biar langsung plong aja. Ini belum tahu Mas ya, ini bakal ditaruh di Juanda atau dia ini belum tahu. Belum tahu. Ada mengacak di mana-mana. Oh, tergantung operatornya ngasih di mana gitu ya. Oke. Kita lihat di bagian belakang, dia menggunakan mesin belakang pastinya. Ini panjang banget. Tapi wheelbase tetap ya Mas sama ya? Wheelbase tengahnya tetap sama. Tetap sama ya, nggak dirubah ya? Dirubah, overhang depan sama Belakang, ditambahin semua ya, biar muat lebih banyak. ya. Kan kalau overhang depannya nggak ditambahin kan otomatis pintu tadi bukaannya nggak bisa. Oh, iya. Basicnya memang 1626. Basicnya 1626 biasa. Soalnya 1626. Tapi kalau dari sasis ketika datang kalau 1626 kan modular sorry. Modular. Dia modul kalau ini. Ini dia ketika datang di karoseri dia langsung utuh. Oh, utuhnya panjang itu. Panjang. Jadi wheelbase-nya ya udah segini dari awal. Nggak bisa dirubah. Ya karena rangkanya emang dari Makanya dari karoseri ya udah di bawah ini ya. Oh, oke, siap. Untuk mesinnya di sini teman-teman, di belakangnya lagi loh. Mungkin di sini bisa buat taruh koper dan lain sebagainya gitu. Dan for your information, harga bis yang low deck itu sasisnya pun mahal loh. Hampir kayak Tronton Mas yo. Iya, mungkin ya. Mungkin orang paham. Gak paham, saya nanti tak insert tabel harganya perbandingan dengan 1626 biasa itu harganya hampir 2 kali lipat loh. Makanya aku kemarin bingung. Kok bisa sejauh ini selisihnya, tapi emang peruntukannya pun juga beda Mas ya. Dengan untuk segmen city bus ataupun untuk ya segmen bis kota ataupun bis bandara lah. Bis bandara ya, bandara tapi bukan bandara dari kota ke bandara, Iya, tapi dari dalam Dalam ibarat terminalnya mungkin ya. terminal ke pesawat, ke apron dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Mas Gale. Oke teman-teman, itu dia video review tentang bodi terbaru dari karoseri Moro Dadi Prima yang dinamai Diamante. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Dan sekalian aku pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.